Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, di pertemuan kelima kali ini insyaallah saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi dangkal ya, dimana jika sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan kapasitas dukung fondasi berdasarkan yang pertama adalah uji laboratorium, dimana dari nilai V dan C dengan menggunakan rumus empiris baik Terzaghi, Meyerhof, Brinhansen dan sebagainya bisa kita hitung perkiraan atau kapasitas dukung fondasi dangkal itu seperti apa. Kemudian berdasarkan uji lapangan, berdasarkan sondir seperti apa, berdasarkan NSPT seperti apa. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah akan saya jelaskan tentang salah satu metodologi, yakni perkiraan atau penentuan kapasitas dukung fondasi berdasarkan uji beban. Jadi pengujian yang langsung dilakukan di lapangan dengan memodelkan fondasi itu, baik nanti bisa dengan plat yang berskala lebih kecil ataupun nanti bisa langsung dengan skala yang sebenarnya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa menambah wawasan terkait bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi dangkal ini sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita bahasannya adalah tentang plat bearing test ya. Jadi salah satu metode untuk melakukan atau memperkirakan kapasitas dukung fondasi tapi dengan pengujian langsung beban di lapangan. Jadi kalau sebelumnya saya review dikit ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memperkirakan kapasitas dukung fondasi ya. Kalau misalkan kita punya fondasi kemudian pada kedalaman tertentu ya, mohon maaf nih, pada kedalaman tertentu kita bisa memperkirakan ya kapasitas dukung fondasi berdasarkan data laboratorium ya, dan kemudian in situ test ya. Data laboratorium ini dimana kemarin kita sudah mencoba menghitung berdasarkan Terzaghi, Meyerhof dan lain sebagainya. Kalau kita punya parameter tanah V dan C ya, tentu saja dilengkapi juga dengan gamma dan lain sebagainya ya, dimana kalau misalkan QU itu C, NC dan seterusnya ya, QNQ dan seterusnya. Nah, sedangkan berdasarkan in situ test kemarin ada berdasarkan uji apa, CPT atau sondir dan SPT ya, standar penetration test. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba membahas tentang bagaimana memperkirakan kapasitas dukung fondasi ya. Memperkirakan kapasitas dukung fondasi berdasarkan uji langsung di lapangan. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya kita baru bisa memperkirakan ya, baru bisa memperkirakan nilai kapasitas dukung fondasi ya, dari ada nilai kohesi NC, kemudian ada QNQ plus 0,4 B gamma N gamma misalnya ya, dimana NC, NQ dan N gamma ini faktor kapasitas dukung yang dipengaruhi oleh nilai V. Nah, sebetulnya nilai V dan C ini ya, itu kan satu parameter geser yang diambil dari uji laboratorium dari sebuah sampel ya, dari sebuah sampel. Nah, di mana sampel ini mungkin diambil dari lapangan ya, pada kedalaman tertentu misalnya ya, dari kedalaman tertentu dia jadi dibor ya, dibor kemudian sampelnya ini diambil pada kedalaman tertentu ya. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi tanah di dasar fondasi itu dibawa ke lab ya, dibawa ke lab kemudian diuji triaksial misalnya, diuji triaksial. Nah, dari uji triaksial akan ketemu nilai V dan C.
Baru kemudian dari V dan C ini diturunkan berdasarkan rumus Terzaghi, Meyerhof ataupun yang lain untuk mendapatkan nilai kapasitas dukung ultimate dari tanah. Misalkan ketahuan 450 kg per cm, kilonewton per meter persegi misalnya. Nah, ini nilai ini baru perkiraan ya, artinya baru formula berdasarkan rumus empiris. Nah, ataupun mungkin dari uji lapangan ya, kita punya muka tanah kemudian diuji sondir. Akan didapatkan satu grafik QC dihubungkan dengan apa? Kedalaman. Ya. Nah, kemudian rencana fondasi kita ada di sini. Nah, kita bisa memperkirakan kapasitas dukung allowable-nya didasarkan pada apa? Pada rumus QC kemarin ya. Nah, ini pun juga masih perkiraan dari sisi empiris ya, menggunakan rumusan. Nah, sehingga ada satu metode yang bisa lebih meyakinkan gitu ya, lebih meyakinkan bahwa jika kita punya fondasi yang kita rencanakan pada satu kedalaman tertentu ya ini kita gali pada kedalaman tertentu kemudian akan dibangun fondasi, maka salah satu metode yang lain lagi yakni dengan cara apa? Dengan cara uji beban ya, diuji beban. Ya, uji bebannya tentu saja dengan model yang sama dengan fondasi yang kita rencanakan seperti itu. Nah, uji beban ini dilakukan nanti dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar ya beban atau load ya yang dapat diterima oleh tanah di kedalaman desain fondasi kita itu ya, di kedalaman tertentu ini. Ya, kemudian selain beban yang bisa ditumpu juga penurunan yang diakibatkan oleh si beban ini nanti berapa. Nah, sehingga nanti sebagai salah satu kontrol untuk melakukan perhitungan kapasitas dukung, salah satunya adalah apa? Penurunan fondasi. Karena apa? Karena kapasitas dukung fondasi itu selain harus memperhatikan besarannya ya, besaran beban yang akan dipikul, juga harus mempertimbangkan penurunan yang terjadi pada fondasi itu sendiri seperti apa. Nah, meskipun secara kuantitas kapasitas dukung suatu tanah itu besar ya, misalkan kapasitas dukung di sini itu besar ya, QU-nya besar ya, QU besar, akan tetapi jika penurunannya juga besar ya, ini settlement. S di sini adalah settlement ya. Penurunannya besar, maka ini settlement ini menjadi batasan ya, batasan dari fondasi apakah dia masih masuk kriteria pada penurunan yang diizinkan oleh struktur bangunan tersebut ya. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan, yakni kapasitas dukung dari sisi bebannya, kemudian yang kedua adalah penurunan dari fondasi itu jika dibebani ya. Jadi berdasarkan ASTM nomor 194, jadi uji beban itu dilakukan dengan cara melakukan galian ya, di sini digali ya, melakukan galian. Jadi kalau saya gambar ulang, melakukan galian sedalam fondasi yang kita rencanakan. Jadi kalau kita merencanakan fondasi pada kedalaman 2 meter misalnya, maka kita juga harus menggali tanah ini sedalam 2 meter ya, sesuai desain fondasi kita ya, katakanlah misalkan di F 1,5 meter sesuai. Nah, di titik mana? Di titik yang sedekat mungkin dengan fondasi kita ya. Jadi uji beban kita ini dilakukan di titik existing ya, di titik fondasi itu sendiri, atau setidaknya yang paling mendekati ya, di titik fondasi itu sendiri. Nah, kemudian plat ujinya
bisa dilakukan dengan plat uji yang skala yang lebih kecil. Jadi meskipun misalkan kita nanti akan mendesain fondasi ukuran 1 kali 1 meter atau 2 kali 1 meter, 2 kali 2 meter dan seterusnya, tapi menurut ASTM kita bisa melakukan plat yang lebih kecil. Jadi diameternya antara 6 inci sampai 30 inci. Ya, 6 inci itu berarti kira-kira kali 2,5 ya. 12 berarti kira-kira 15 cm ya. 15 cm sampai 30 inci berarti kali 2 60 75 cm sampai 75 cm. Ya, jadi plat nanti bentuknya bisa lingkaran ya, atau kalau misalkan bujur sangkar 12 inci. 12 inci itu berarti sampai 30 sentian ya, kira-kira 30 cm kali 30 cm. Nah, jadi plat ini bisa menggunakan yang lebih kecil skalanya. Bisa bentuknya bujur sangkar ya, bujur sangkar berarti bentuknya seperti ini, kalau 3 dimensinya, bisa bentuknya lingkaran. Nah, kemudian kalau misalkan kita putuskan kita menggunakan bujur sangkar ukuran 30 cm ya, misalkan kita putuskan mau platnya 30 cm, maka galian kita ya, ini 30 cm misalnya, maka lebar galian kita minimal adalah 4 kalinya ya, 4 kali dari 30 cm ini berapa? Berarti ya 1,2 meter ya, atau 120 cm. Ya. Kedalamannya tadi berapa? Kedalamannya adalah sesuai dengan kedalaman desain fondasi kita. Ya. Nah, kemudian plat ini dihubungkan dengan hydraulic jack ya di sini ya. Ya, dihubungkan dengan hydraulic jack yang tentu saja nanti dilengkapi juga dengan manometer pengukur penurunan. Ya, ini pengukur penurunan. Tentu saja semakin presisinya semakin kecil semakin bagus ya. Semakin besar presisinya atau semakin ketelitiannya semakin kecil itu semakin bagus. Hydraulic jack nanti dihubungkan dengan beban ya, di sini diberikan beban. Jadi ketika nanti misalkan beban sudah mau diaplikasikan, tinggal hydraulic jack ini diangkat sehingga beban ini akan memberikan beban kepada plat ya. Jadi ini ada plat di sini ya, di sini ada plat. Oke, kemudian ini hydraulic jack di sini. Nah, di sini bebannya. Nah, kemudian nantinya yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran. Jadi ini ada bidang referensinya. Jadi ini bidang referensi yang dianggap tetap nilainya. Jadi ini ada papan bidang referensi ya, atau muka tanah ya, yang dianggap diam. Kemudian nanti penurunan plat ini, jadi si plat ini kan karena dibebani akan turun ya, akan turun ke bawah. Nah, harus diukur dengan manometer di sini. Ini harus mengukur berapa besar penurunan si plat ini terhadap bidang referensi utama tadi. Ya. Nah, sehingga nanti pemberian bebannya di sini, pemberian beban di sini harus bertahap. Besarnya berapa? Ya kira-kira 1/5 dari kapasitas dukung izin tanahnya. Loh, kan ini kita sedang mencari kapasitas dukung tanah. Nah, terus dari mana kita bisa tahu kapasitas dukung tanahnya? Ya dengan perkiraan yang sudah kita hitung dengan Dengan data laboratorium tadi ya. Tadi kan kita misalkan sudah menghitung key allowable berdasarkan Berdasarkan V dan C. Oh, sudah diketahui kisarannya nanti key allowable-nya adalah misalkan dalam satuan senti adalah misalkan 150 kg per cm persegi atau 80 kg per cm persegi ya. Nah, tentunya kita harus konversi. Kalau 1 sentinya 80 kg, maka kira-kira kalau untuk plat 30 kali 30 kan bisa kita hitung berapa beban yang bisa diterima ya. Nah, kemudian penambahan bebannya kira-kira 1/5-nya dari tahanan izin tadi ya, dari kapasitas dukung izin nanti, sehingga nantinya akan kita dapatkan ya. Oke, mohon maaf.
sehingga nantinya akan kita dapatkan satu set data gitu ya, satu set data ya, satu set data yang merupakan hubungan antara beban dengan penurunan ya. Ya dimana tadi kalau misalkan kita jacknya itu diberi beban 1/5-nya ya P, maka nanti dia akan turun berapa, sehingga diberi beban misalkan di sini 100 kg ya, maka penurunannya berapa. Nah kita uji di sini. Begitu seterusnya, kemudian tambah lagi 100, nanti penurunannya berapa, terus bertahap terus gitu ya, sampai nanti kita dapatkan sampai dia runtuh gitu ya, kira-kira seperti ini misalnya. Oke, nah satu set data ini bisa menunjukkan nanti grafiknya ya. Grafiknya nih akan sangat tergantung dari jenis tanahnya. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan tanah untuk yang general shear failure ya biasanya akan mudah teramati ya, bentuknya misalkan seperti ini ya, jadi keruntuhannya terlihat jelas ada di sini ya, keruntuhannya terlihat jelas ada di sini. Nah sedangkan untuk yang lokal ya, lokal seperti ini bisa jadi tidak terlalu terlihat di mana keruntuhannya, sedangkan yang penetrasi mungkin lebih tidak terlihat lagi ya, mohon maaf, lebih tidak terlihat lagi nanti ya, ada di sini ya, seperti itu. Oke, jadi ketika misalkan kita punya uji beban tadi ya di sini ya, nah kemudian sudah kita dapatkan grafiknya misalnya, mohon maaf ya, sudah kita dapatkan grafiknya seperti ini misalnya. Nah kalau misalnya runtuhnya ini load ya, kemudian ini settlement, ini dalam inci misalnya, ini loadnya dalam kilonewton ya, atau ton ya, maka kita bisa perkirakan kalau misalnya ini terlihat cukup jelas, berarti peruntuhnya ada di sini. Nah, ya kita tarik ke atas, maka ini adalah P ultimate yang menyebabkan dia runtuh. Nah tapi kita harus cek juga penurunannya berapa. Nah tentu saja grafik ini tadi kita dapatkan dari apa? Dari satu set data pengujian ya, dari titik menghubungkan antara titik-titik yang sudah kita uji tadi ya. Nah dari sini nantinya kita bisa menghitung nilai kapasitas dukung izin dari fondasi ya. Jadi ini adalah misalnya salah satu uji beban yang didasarkan pada uji plat kita tadi, berapa ukurannya 30 cm kali 30 cm ya. Misalkan sini dalam kilogram ya atau kilonewton, maka kita bisa hitung nanti. Oh berarti Q ultimate-nya, Q itu apa? Tidak lain adalah gaya atau load dibagi dengan luasan ya. Seperti itu. Nah, sehingga untuk plat 30 kali 30 ini misalkan ini diketahui ya, gaya yang menyebabkan dia runtuh, mulai runtuh itu misalnya 1500 ya kilonewton ya, berarti Q ultimate-nya adalah 1500 dibagi ini 30, berarti 0,3 kali 0,3 sama dengan 1500 dibagi 0,09 ya. Ya kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira ya 15.000 kilonewton per meter persegi, kira-kira seperti ini. Nah ini nanti harus kita aplikasikan ya pada desain fondasi yang akan kita terapkan ya. Jadi nilai Q ultimate ini nanti harus dikoreksi. Kalau misalkan
nilai yang kita dapatkan itu adalah untuk plat 30 kali 30 cm, sedangkan nantinya ya fondasi kita itu adalah 100 cm kali 100 cm misalnya, maka harus kita hitung dengan koreksi. Nanti jenis tanah lempung ataupun pasir kita lihat. Ya, jadi ternyata untuk jenis tanah lempung ya, untuk jenis tanah lempung Key ultimate yang didapatkan dari uji plat bisa langsung digunakan. Jadi key ultimate untuk fondasi ya. Jadi misalkan tadi 30 kali 30 itu kapasitas ultimate-nya itu berkisar misalkan 450 kN per meter persegi misalnya. Maka untuk tanah lempung ini bisa langsung kita aplikasikan berapapun ukuran fondasi kita ya, misalkan untuk 100 cm kali 100 cm, maka ini juga nantinya akan punya key ultimate sebesar 450 kN. Artinya bisa langsung kita gunakan. Tapi ingat ini adalah key ultimate ya. Untuk allowable-nya kita harus hitung dibagi dengan faktor aman. Nah, sedangkan untuk tanah pasir ya, kalau misalkan uji beban kita atau tadi fondasi kita itu kita aplikasikan di tanah pasir, maka key ultimate untuk fondasi ya, key ultimate untuk fondasi ya, itu harus kita koreksi dengan cara mengalihkan perbandingan dengan lebar platnya tadi. Maka tadi 450 tadi ini adalah plat ya, ini ya. Jadi 450 dikalikan lebar fondasi dibagi dengan lebar plat ya. Lebar fondasinya adalah 100 cm, lebar platnya adalah 30 cm. Oh, berarti kira-kira menjadi 3 kalinya seperti itu ya. Berarti kisarannya menjadi 1350-an ya, kira-kira seperti itu. Kilonewton per meter persegi. Ini untuk tanah pasir. Nah, kemudian ini yang baru bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan key allowable. Misalnya, key allowable-nya sebesar key ultimate dibagi dengan SF. Misalkan SF-nya kita ambil 3, berarti 1350 dibagi 3. Nah, kebetulan ini hampir sama dengan yang tadi, tapi tidak ada hubungannya ya, faktor aman dengan terkait dengan koreksi tadi. Tidak, berarti key allowable-nya 450 kN per meter persegi. Ya. Ini untuk koreksi kapasitas dukungnya ya, kapasitas dukungnya. Nah, namun demikian kita harus juga perhatikan masalah penurunan. Ya, berarti kita tadi harus lihat ya, ketika kita tadi sampaikan key ultimate-nya tadi di sini sebesar 450. Ya, ini 450. Itu penurunannya berapa? Ya, penurunan untuk plat tadi berapa? S untuk plat tadi berapa besarnya? Misalkan penurunan untuk plat tadi besarnya misalkan 2 cm ya, misalkan 2 cm atau 1 cm ya penurunannya. 1 cm itu ketika plat kita dibebani beban sebesar 450 kg misalnya. Nah, berarti tentu saja penurunan untuk plat ini nantinya kalau diterapkan pada fondasi kita yang ukuran 1x1 ya, itu juga harus dikoreksi lagi. Ya, baik untuk tanah pasir ataupun untuk tanah lempung ya. Nah, sehingga nanti ini menjadi batasan apakah key allowable yang 450 ini ketika misalkan diterapkan pada fondasi kita yang ukurannya 1 meter kali 1 meter itu dapat menghasilkan penurunan di bawah penurunan izin. Ya, penurunan izin yang diizinkan biasanya 1 inci ya. Jadi fondasi itu biasanya dihitung kapasitas dukungnya, key allowable-nya itu didasarkan pada penurunan izin sebesar 1
inci. Artinya bangunan kalau lewat atau melebihi 1 cm turunnya, maka sudah bisa menyebabkan kerusakan pada struktur biasanya untuk penurunan seragam. Nah, sedangkan penurunan yang tidak seragam, artinya tidak seragam seperti apa? Misalkan ada satu portal fondasi ya. Ini kolom kanan dan kiri, kolom kiri dan kanan. Nah, ini kalau misalkan penurunannya tidak seragam, yang kanan itu turun, yang kiri turun itu tidak seragam, maka penurunan izinnya dikurangi menjadi 3/4 inci. Nah, penurunan 1 inci itu kalau untuk penurunan seragam. Kalau penurunan tidak seragam, ya misalkan di kanan ya lebih besar penurunannya, ya maksimal 3/4 inci. Ya, kalau 1 inci itu kira-kira kan 2,54 cm ya, 3/4-nya berarti ya 75%-nya ya, berarti sekitar 1,8 cm. Kira-kira seperti itu. Baik, kita coba sedikit praktek ya untuk bisa melakukan perhitungan. Misalnya kita punya satu uji, kalau misalnya pengujian itu cukup jelas ya bahwa runtuhnya fondasi itu di sini, maka bisa langsung kita gunakan key ultimate-nya di sini. Nah, namun demikian kalau misalkan uji beban kita cenderung relatif halus ya, hasilnya relatif halus ya, relatif halus seperti ini, maka kita akan sedikit kesulitan di mana kapasitas dukung ultimate ya yang bisa kita ambil untuk menentukan key ultimate-nya. Nah, kalau misalkan ketemu dengan uji beban yang seperti ini ya, biasanya kita menarik garis lurus elastisnya, berarti di sini, mulai dari sini ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan garis lurus kondisi sudah plastisnya atau sudah runtuhnya di sini. Ya, jadi dari posisi awal ini tarik garis lurus, garis singgungnya kira-kira seperti ini. Kalau misalkan tarik garis lurus ya. Ya, ini tarik garis lurus. Ya. Kemudian dari yang posisi yang sudah runtuh ini juga ditarik garis lurus ke sana. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ditarik garis lurus seperti ini. Nah, akan ketemu di satu titik. Nah, kita bisa perkirakan berarti runtuhnya itu ada di sini ya. Ya, di titik inilah runtuhnya, kemudian ditarik ke atas, key ultimate-nya berapa. Nah, ini adalah P ultimate. Nah, tentu saja kita harus selalu kontrol P ultimate ini untuk penurunan berapa ya, S-nya berapa, S di sini settlement-nya berapa, P-nya berapa. Oke, sekarang misalnya kita sudah dapatkan ya, kita sudah dapatkan ini hasil uji beban pada plat ukuran 30 cm kali 30 cm, 30 cm kali 30 cm. Nah, didapatkan P ultimate-nya ya, P ultimate-nya adalah misalnya 450 kg. Jadi ini satuannya senti ya, satuannya senti, ini satuannya kilogram saja misalnya. 400 itu untuk 1 cm. Jadi kira-kira misalkan 30-nya 900 ya 2 ton lah ya, 2450. Jadi kira-kira 2,4 ton ya. 2,4 ton ini meruntuhkan plat yang ukurannya 30 kali 30 cm. Nah, kemudian kalau misalkan akan kita desainkan untuk ukuran berapa? 100 kali 100. Ya, tentu saja kita harus hitung ini key ultimate-nya berapa. Nah, berarti tadi di sini masih P ultimate
dicek ke Q ultimate sama dengan 2450 dibagi 30 kali 30 ketemu berapa, kemudian dikonversi dengan rumusan yang tadi. Ini ketemu berapa, sudah ketemu, oke. Nah kemudian diukur dengan Q ultimate fondasi sama dengan Q ultimate plat dikalikan lebar fondasi berarti 100 dibagi dengan lebar plat ya. Oke, ketemu misalnya Q ultimate untuk fondasi tertentu ya, kilogram per sentimeter persegi. Kemudian S-nya berapa? Ketahuan. Nah, ketika misalkan kita sudah tentukan Q ultimate sekian, kemudian ditentukan faktor amannya 3 misalnya, maka ketemu nilai Q allowable untuk fondasi. Nah, Q allowable fondasi berapa? Harus dicek. Q allowable fondasi ini ketika misalkan diterapkan di sini, ya, itu penurunannya berapa? Oh, Q allowable-nya misalkan di sini, Q ketika allowable tadi 2450, kemudian kalau faktor amannya 3, berarti ya bagi 3, katakanlah 800 di sini ya. 800. Nah, diplotkan di sini. Nah, S-nya itu berapa penurunannya? Kalau misalnya penurunan ini kurang dari 1 inci, maka nilai 800 ini bisa langsung kita gunakan. Oh, ternyata penurunan di beban 800 kg ini baru memberikan penurunan 1 cm. Oke, berarti 800 kita bisa gunakan. Tapi ternyata jika 800 ini memberikan penurunan sebesar misalnya 3 cm ya, misalkan 3 cm, maka 800 tidak boleh kita gunakan. Yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah batas penurunan 1 inci ya. Batas penurunan 1 inci itu ketemunya berapa? Kita plotkan ke atas di sini. Oh, misalkan hanya 600. Ya berarti yang kita gunakan adalah yang 600. Jadi nanti batasan antara penurunan dan perhitungan itu yang digunakan adalah yang paling kecil. Ya, tetap nanti pada akhirnya dua-duanya tetap harus dihitung. Harus dihitung untuk kontrol seperti itu. Oke, nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada satu uji beban, kemudian diketahui pada runtuhnya itu pada kondisi beban sebesar 700 pounds per feet kuadrat ya, 7.100 sekian. Nah kemudian ini didapatkan penurunan sebesar 0,6 inci ya. Oke, ini disimpan dulu kira-kira ya, 0,6 ya. Nah uji beban ini dilakukan pada plat lingkaran ya yang berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan fondasi kita nantinya ya. Jadi fondasi plat kita ini kan 2 feet ya. Ya, jadi 2 feet. Diameternya 2 feet. Jadi kita uji beban di plat yang ukurannya 2 kaki ya, 2 feet. Ini 2 feet. Nah, 2 feet. Ternyata menghasilkan Q ultimate berapa? Q ultimate sebesar 7.100 ya, pounds per feet kuadrat. Nah, sedangkan fondasi yang akan kita buat nantinya itu ukurannya 4 feet, 2 kalinya ya. Ini diameternya 4 feet. Ya, 4 feet. Oke, 4 feet ya. Sehingga harus dikonversi dengan rumus tadi. Ya. Untuk fondasi yang ukurannya 4 feet, maka kapasitas dukung fondasi ultimate-nya itu adalah 14.200 ya. 14.200. Nah, dengan penurunan berapa?
ya, dengan penurunan yang sesuai dengan ini tanahnya adalah tanah pasir ya. Ya, kalau seperti ini kan untuk tanah pasir ya, ini berarti untuk tanah pasir. Ya. Nah, dengan konversi berarti untuk kondisi yang lebih besar Q ultimate-nya menjadi berapa? 14.200 pounds per feet kuadrat. Jika diinginkan faktor aman 3, berarti tinggal dibagi 3, 14.000 sekian bagi 3, berarti besarnya adalah 4.733 pounds ya per feet kuadrat. Nah, kita lihat untuk kontrol selanjutnya sebetulnya kita lihat ya. Kondisi faktor aman 3 ya, kondisi faktor aman 3. Checkingnya kita kembalikan lagi ke sini. Nanti checkingnya kita kembalikan lagi ke sini. Ini dibagi 3, 7.100 dibagi 3, 7.100 dibagi 3. Itu berarti kisarannya 2.400 lah ya, 2.400 ya, berarti berarti 2.400 ada di sini. Nah, 2.400 itu kita cek untuk penurunannya ternyata masih jauh dari yang diizinkan. Oke, berarti masih bisa dipakai. Berarti masih bisa dipakai ya. Ini masih bisa dipakai. Kenapa? Karena masih jauh dari penurunan izinnya. Nah, tapi kalau ternyata misalnya ini itu ketemunya kok lebih dari 1 inci, maka yang kita gunakan adalah yang 1 inci kita tarik ke atas berapa. Jadi ini contoh permisalan saja ya. Misalnya kok ketemunya itu penurunannya itu 2 inci, ya sudah berarti separuhnya kita ambil. Berarti labelnya di sini. Kemudian dikonversi lagi menggunakan apa? Menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, ini contoh perhitungan untuk uji beban. Kemudian kita analisis berdasarkan grafik loading versus penurunannya. Nah, yang selanjutnya ada metode yang lain lagi, yakni metode perhitungan dengan menurut Housel. Ya, ini masih didasarkan pada uji beban juga ya, masih didasarkan pada uji beban juga. Ya, dimana menurut Housel kalau misalkan kita punya fondasi ya, misalkan kita punya fondasi, misalnya kita punya fondasi di sini, ya, fondasi telapak. Kemudian diberi beban Q ya, di sini beban Q dari kolom. Itu ada beban Q dari kolom. Maka sesungguhnya tanah di bawahnya itu akan melawan ya, akan melawan dari area-area yang berbeda ya. Ini yang pertama adalah dari dasar fondasi di sini. Ya, dari dasar fondasi ini akan dilawan dengan satu yang didefinisikan sebagai Q, bearing capacity dari Q ini. Persatuan luas ya. Ya, misalkan beban persatuan luas. Jadi luasnya fondasi itu berapa? Tampak atasnya itu berapa? Jadi kalau tampak atasnya seperti ini, kotak ini ya. Maka persatuan luas itu misalkan ini 1 cm kali 1 cm ya. Nah, persatuan luas ini ada Q. Q itu artinya per 1 kali 1. Sehingga kalau punya luas total A ya, kalau misalkan fondasi itu punya luas total A, maka secara keseluruhan dari alas fondasi ini, secara total keseluruhan dari alas fondasi akan menahan beban atau melawan atau perlawanan sebesar luasan dikalikan Q. Ya, seperti ini. Jadi setiap formula itu fisiknya itu harus kita paham. Ya, jadi sesuatu formula yang disajikan dalam formula itu fisiknya bisa kita bayangkan. Nah, kemudian selain dari kapasitas dukung dari
perlawanan di bawah dasar fondasi, menurut Husserl ternyata di tepi fondasi di sini, kalau misalkan dia tertutup tanah semuanya seperti ini ya, maka di samping fondasi ini akan memberikan gesekan juga. Jadi di sini, jadi dia ada gesekan sebesar S ya. Nah, ini tolong nanti jangan bingung antara S di sini dengan S penurunan ya. Ya, ini S. Nah, S di sini adalah dari shear strength-nya. Jadi gesekan dari selimutnya. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah gaya per panjang persatuan panjang ya. Jadi per panjang itu berarti di sini P. Nah, ya masih menggunakan luasan yang ini. Jadi di sini ada panjang tertentu, misalkan 4 meter ya, fondasi kita 4 meter misalnya. Maka dalam 1 meter panjang ini di sisi fondasi, atau saya gambar yang atas saja, per 1 P ini ya, itu akan memberikan gaya sebesar S ya di sini. Nah, sehingga kalau misalnya fondasi ini bekerja bersama-sama, maka tahanan totalnya akibat gesekan kelilingnya ini ya berarti sebesar keliling ini ya, selebar sepanjang keliling ini akan memberikan apa? Akan memberikan gaya gesekan di sini. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini. Sehingga kalau ini per satu satuan ya, maka tadi harus ditambah dengan apa? Dengan P. Itu kalau misalkan P itu digambarkan sebagai perimeter, jadi panjang ini plus sisi samping plus sisi atas plus sisi samping kiri tidak lain adalah keliling. Nah, keliling P di sini A, kalau A tadi area. Nah, kalau P itu keliling atau perimeter. Dikalikan apa? Dikalikan S. Nah, ini tadi satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Kalau yang S adalah kilonewton per meter panjang. Nah, perimeter ini kan satuannya juga dalam meter, sedangkan area atau luasan tadi ini satuannya dalam apa? Satuannya dalam meter persegi ya. Ini dalam meter persegi. Sehingga kalau kita selesaikan, meter persegi dikalikan kilonewton per meter persegi ditambah meter dikalikan kilonewton per meter ya, ini kan bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, maka satuannya menjadi kilonewton ya. Itu adalah Ki, tidak lain adalah satuan untuk Ki ya. Nah, sehingga nanti kita harus melakukan pengujian minimal 2 untuk mendapatkan dua persamaan yang bisa diselesaikan. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan pengujian dengan ukuran plat yang berbeda-beda, di mana nanti ukuran plat yang pertama, kedua dan ketiga berbeda, hingga didapatkan nilai Q1, Q2 dan Q3 berbeda-beda. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nanti. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi, dalam satu pengujian, misalkan kita menguji 30 cm ya. Kali 30 cm. Dalam melakukan pengujian terhadap plat yang ukuran 30 kali 30 dilakukan dengan melakukan penambahan beban load. Kemudian di sini ada penurunan S. S di sini settlement. Jangan lupa, nanti jangan keliru dengan S yang dirumus. Ya, diketahui. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita bisa langsung setting kalau asalkan Q ultimate-nya di sini ya. Q ultimate-nya itu
sudah diketahui ya. Kemudian penurunannya ternyata Q ultimate-nya masih dalam kondisi 1 inci ya. Atau ini jauh ya, jauh 1 inci, maka kita bisa tetapkan batas mana ya, batas mana yang kita akan gunakan untuk melakukan pengujian beban. Misalkan ini masih 1 inci untuk Q ultimate ya. Misalkan di sini diketahui besarnya misalkan 5.000 kg ya, atau 5 ton. Ini untuk uji beban yang 30 x 30 ini ya. Nah, kemudian karena kita mau mendesain fondasi bukan berdasarkan kondisi dia runtuh, kan di sini runtuh ya. Maka kalau misalkan mau kondisi yang diizinkan ya berarti ini tinggal dibagi 3 ya. Katakanlah bagi 3 itu nilainya besarnya 1.500, katakanlah 1.800 ya. Nah, 1.800. Oke, 1 inchinya di sini 1.800. Maka penurunannya sudah jelas pasti di bawah 1 inci ya. Ya, tapi katakanlah sini 0,5 saja ya, 0,5 ya, sehingga nanti sebagai dasar selanjutnya sudah kita pakai yang 0,5 ini. Nah, 0,5 inci biasanya dengan dasar 1 inci ini sudah cukup ya, sudah cukup aman. Oke, berarti artinya ketika kita punya plat ya, ketika kita punya plat ukuran 30 x 30 bisa menahan beban yang diizinkan adalah 1.800 ya. Karena kita ingin main aman, artinya main aman ya, ini sudah yang allowable. Ini yang bisa nanti langsung kita terapkan. Nah, berdasarkan persamaan Housel tadi, apa persamaan Housel tadi? Q itu akan ditahan oleh apa? Ditahan oleh luasan tertentu dikalikan Q ya. Kita gambarkan saja ya. Nah, Q itu dari bawah di sini, sedangkan S itu yang di sini, S itu yang di samping, ditambah dengan kelilingnya kalikan S. Ya sudah, berarti kita punya satu persamaan besarnya adalah 1.800. Ini kan karena apa namanya, bahasan kita yang boleh diizinkan. Jadi 30-30 itu diizinkan sekian. Itu akan sama dengan apa? Luasnya berapa? Ya udah, luasnya ini ya 30 x 30. Ingat, satuannya harus konsisten ya. Kalau nanti dalam senti berarti nanti dalam senti. Tinggal nanti di akhir dikonversi kalau dibutuhkan. Dikalikan dengan Q adalah sesuatu yang kita tidak tahu ya, karena memang kita kan tidak tahu daya dukung fondasi itu berapa. Nah, ditambah oleh apa? P itu apa? P itu perimeter kelilingnya. Kelilingnya berarti berapa? Kelilingnya adalah 4 x 30 cm. Dikalikan S juga sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, mohon diperhatikan jangan terjebak dengan S sebagai notasi, karena S ini bukan penurunan ya. Ya, kasus-kasus sebelumnya banyak sekali mahasiswa yang langsung meletakkan atau memasukkan nilai penurunan ke sini, padahal ini adalah sesuatu yang kita cari ya. S ini adalah sesuatu yang kita cari. Ya sudah, oke, berarti tinggal diturunkan. Oh, berarti 1.800 sama dengan 900 Q ditambah 120 S. Nah, karena kita baru mempunyai satu persamaan, kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini. Q-nya berapa jadi? S-nya berapa jadi? Nah, itulah kenapa kita harus mengujikan lagi untuk ukuran plat yang lain lagi misalnya. Ya sudah, kita uji lagi dengan ukuran plat misalnya 50 cm kali 50 cm. Diuji lagi seperti ini lagi ya, diuji lagi. Oke. Contohnya misal saja. Ya. Jadi tadi dari uji plat 30 x 30 ya, 30 x 30 kita punya persamaan 1.800 sama dengan
900 Ki ditambah 120 S. Nah, ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada penurunan izin sebesar 0,5 inci ya tadi ya. Kita lihat di sini ya, ini ya. Ya, berdasarkan penurunan 0,5 inci ya. Ya. Maka di uji selanjutnya, uji yang kedua, kita melakukan uji plat 50 kali 50 ya. Kita harus uji beban juga di sini load. Nah, load, kemudian di sini S penurunan ya. Jadi S kecil S besar saja. Ya sudah, oh kita sudah punya uji bebannya seperti ini. Maka karena standar kita tadi menggunakan 0,5 inci ya, maka sama juga di sini standar yang kita gunakan juga di penurunan 0,5 inci. Nah, berapa beban yang bisa ditahan oleh plat 50 kali 50 ini untuk penurunan 0,5 inci ya. Oh, ternyata misalkan di sini ketemunya 3000 ya. Ketemunya 3000 kg. Nah, berarti kita akan punya persamaan baru. Berapa besarnya berdasarkan dari Q sama dengan A kali Q ditambah P kali S ya. Ya berarti menjadi 3000 sama dengan luasnya berapa? Luasnya adalah 50 kali 50. Oh, maaf. Ya, 50 kali 50 kali 50. Oh, maaf. 50 kali 50 dikalikan Q ditambah kelilingnya berapa? P itu kelilingnya 4 kali 50 dikalikan S. Oh, berarti 3000 sama dengan 2500 Q ditambah 200 S. Nah, kita punya persamaan 2. Nah, sedangkan persamaan 1 tadi sudah diketahui berapa tadi? 1800 ya, sama dengan 900 Q ditambah 120 S. Maka dari sini kita bisa eliminasikan ya. Ya, ditambah tentu saja dengan mengkalikan sesuatu agar S dan Q-nya hilang, nanti dia akan ketahuan. Berarti oh, Q-nya bisa dicari ya. S-nya juga bisa dicari seperti itu. Berarti dari sini bisa diketahui nilai Q-nya bisa diketahui. Kemudian S-nya bisa diketahui dalam satuan apa berarti di sini? Kilogram per sentimeter persegi. Sama, ini S dalam kilogram per sentimeter. Oke, misalnya sudah didapatkan ya. Misalkan sudah didapatkan, dari sini sudah didapatkan nilai Q dan S-nya. Sudah diketahui, oh nilai Q-nya didapatkan sebesar misalkan 80 kg per cm persegi. Kemudian nilai S-nya sudah didapatkan sebesar misalkan 5 kg per cm panjang. Nah, ini tadi didapatkan dari hasil pengujian plat untuk ukuran 30 dan ukuran 50 kali 50. Padahal desain kita mungkin kita akan buat satu fondasi dengan ukuran misalnya 2 meter kali 2 meter, berarti 200 cm kali 200 cm. Nah, nanti bisa dibalik kasusnya. Nah, maka kalau misalnya 30 kali 30 tadi bisa boleh menerima beban 1800,
kg. Nah, kalau 50 kali 50 tadi boleh menerima beban sebesar 3000 kg atau 3 ton. Nah, kan bisa untuk mencari, oh berarti kalau 2 meter kali 2 meter berapa ton Q-nya yang boleh diaplikasikan di fondasi kita. Ya sudah, tinggal dengan persamaan tadi. Ya, Q sama dengan luasan kalikan Q ditambah keliling dikalikan dengan S. Ya. Oh, berarti untuk fondasi ukuran 2 meter kali 2 meter 2 kali 2 meter ya tinggal dikalikan saja luasnya berapa, 200 kali 200 ya dikalikan 80 ya, ditambah kelilingnya berapa, kelilingnya 1000 berarti 800 kalikan 5 jadi berapa, 40.000 kali 80 ya. Kemudian ditambah 8 kali 5 4.000 ya. Ya berarti ini menjadi berapa ton gitu ya, jadi dalam satuan kilogram. Nah tinggal nanti dikonversi ke ton ya atau ke kilo newton. Nah kira-kira seperti itu ya, misalnya ketemu berapa, misalkan ketemunya 50 ton ya, misalnya saja, nanti dihitung berapa. Nah atau dibalik ya, atau dibalik, pertanyaannya bukan lagi menjadi berapa beban yang boleh diterima fondasi 2 kali 2, tapi pertanyaannya menjadi dari dasar ini tadi, pertanyaannya bisa menjadi seperti ini. Dalam satu kolom hasil analisis struktur itu akan ada gaya sebesar 100 ton, atau kebesarannya ini akan ada gaya sebesar 50 ton. Maka berapa dimensi fondasi yang harus saya desain, berapa ukuran fondasi yang harus saya buat untuk bisa menahan 50 ton. Kalau uji bebannya tadi sudah disampaikan seperti ini, oh 30 boleh menerima 1800 kg ya, atau 1,8 ton. Kalau 50 kali 50 boleh menerima beban sebesar 3 ton ya, jadi sebetulnya sama. Jadi kalau 0,3 bisa menerima 1,8 ton, kemudian kalau 0,5 bisa menerima beban 3 ton. Nah kalau misalkan saya punya beban 50 ton, berapa dimensinya? Nah kira-kira seperti itu. Tapi dengan apa? Dengan metode Hossel tadi, persamaan yang secara fisik bisa dilogika, yakni daya dukung di bawah fondasi, kemudian di sini adalah daya bawah dukung di sekeliling fondasinya. Ya sudah, berarti tinggal dituliskan, oh 50 ton berarti 50.000 sama dengan, nah tadi S-nya berapa, nah luasnya yang kita cari, kalau kita bentuknya persegi berarti kan B kali B atau B kuadrat yang kita cari kali Q-nya berapa, 80 ya, ditambah kelilingnya ya, kelilingnya itu apa, kelilingnya adalah 4 kali B ditambah 4 kali B, ini ada keliling, dikalikan S-nya tadi berapa, 5. Maka kita akan punya persamaan 50.000 sama dengan 80B kuadrat plus 20B. Nah berarti kita harus mencari B di sini ya. B-nya berapa? Oh berarti ini adalah ukuran fondasi kalau kita akan menerapkan beban sebesar berapa? Sebesar 50 ton ini. Oh ketemu misalkan luas fondasinya adalah 3 meter. Oh ya sudah, berarti nanti ukuran kita, fondasi kita adalah 3 kali 3 meter. Nah, oh berarti 3 kali 3 meter, 3 meter kali 3 meter. Dengan dasar apa ya? Dengan dasar tadi pengujian beban di 30 kali 30 ya. Kan seperti ini tadi.
ya, dengan toleransi penurunan 0,5 inci. Itu 1800 untuk yang 0,3 tadi. Kalau yang 0,5 tadi di titik 3000 kg. Nah, tentu saja kita analogikan yang untuk fondasi juga berdasarkan sekian, penurunan sekian, tinggal dikalikan luasnya seperti itu. Nah, karena tadi standar kita ini asalkan sudah didasarkan pada ini adalah yang allowable ya. Yang allowable di sini ada 50 ton tadi, 50 ton bisa 50 ton. Maka 50 ton ini pun sudah melingkupi faktor aman. Karena apa ya? Karena runtuhnya tadi kan ada di sini. Jadi selagi memang pengambilan keputusan itu didasarkan pada yang sudah allowable ya. Jadi kalau runtuhnya itu kan misalkan di sini di 5.000 atau di 10.000 untuk yang 0,5. Nah, ketika kita mengambil keputusan berdasarkan sudah yang allowable, maka ini pun sudah yang allowable. Jadi ini sudah memperhitungkan faktor aman. Ya, jadi selama uji beban kita ini sudah mempertimbangkan faktor aman, maka untuk desain pun ini juga sudah mencakup itu seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ada dua metode perhitungan tadi. Yang pertama adalah langsung dari grafik ya, kemudian kita tentukan berapa kilowabelnya. Nah, yang kedua berdasarkan apa? Berdasarkan penurunan izin yang memang sudah diizinkan selagi dia memang belum runtuh. Nah, kalau ini minimal 2 kali pengujian, 0,3 plus misalkan yang kedua 0,5 dan 0,5. Baik, terima kasih dari. Oke, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi dengan salah satu metode, yaitu menggunakan uji beban atau plat loading test. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima, sehingga secara konsep bagaimana menghitung fondasi baik dari data laboratorium, data lapangan, ya, in situ test ataupun langsung uji beban di lapangan bisa dipahami dengan lebih baik, sehingga nanti ke depan kita bisa memahami atau bisa masuk ke tahapan desain fondasi dangkal seperti itu. Nah, saya rasa mudah-mudahan nanti ke depan bisa saya lanjutkan dengan bahasan desain fondasi. Sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.